itu listrik tiba-tiba mati, Kang. Alah, sih kuntik. Penampakan tuh pakai baju Belanda, Kang. Ketemu lagi dengan Bumi Misteri, ketemu lagi dengan saya, host Kang Deden, dan sekarang kita akan membahas tentang beberapa cerita ya dari narasumber. Namanya itu Kang Hendra. Jauh-jauh datang dari ujung Berung, meluangkan waktu datang ke sini. Mudah-mudahan bisa share cerita yang menarik. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Namanya nih Hendra. Kang Hendra ya. Siap. Oke, Kang Hendra, bisa diperkenalkan profesinya apa? Profesi Sekarang atau kesibukannya apa? Kesibukannya di belakang layar. Belakang layar. Ya, di belakang layar buat konten, terus juga manajer artis, terus gitu entertain lah. Di entertain ya? Iya. Jadi intinya di entertain. Oke, langsung saja kita share tentang cerita dari Kang Hendra ini sendiri. Dari obrolan awal nih ya, dia ternyata dulu mulai bisa melihat atau merasakan hal-hal gaib. Ya mungkin kita cerita atau tanyakan langsung aja. Dari kapan sih bisa merasakan? Dari untuk melihat itu dari kecil sebenarnya, Kang. Cuman dari kecil itu nggak ngehnya bahwa itu tuh penampakan atau lain-lain lah, biasa kan anak kecil mah manusia gitu kan. Merenang orang itu orang dia gitu kan. Nah, ngeh itu kalau nggak salah pertama saya lihat penampakan dan ruas gitunya, kalau nggak salah 2008-2009 setelah lulus SMA lah. Nah, ada kejadian malam-malam saya tidur jam 11, setengah 12. Nah, waktu itu saya ngekos lah, ngontrak gitu. Udah sendiri, nggak sama orang tua. Itu listrik tiba-tiba mati, Kang. Lulung gue teh gini kan, wah paling teh ya kirain adik gitunya, putih kayak hordeng kayak gini lah, hordeng gitu. Tong halangan tidur, maksudnya kan saya lagi tidur posisinya di sini ada putih gitu, tendang nggak keblos, gisi-gisi udah nggak ada. Nah dari situ kaget, langsung saya keluar kontrakan, haheho udah kesang tiis ya pertama tuh. Nah kesini mulai lagi pas ketika pindah kontrakan juga beda RT lah di 2000 kalau nggak salah 2012-2013 nih, Kang. Itu udah mulai tuh. Nah itu mah karena saya udah cuek gitu kan, lihat penampakan pertama mah di dapur glutuk kayak bola. Alhamnya hulu buntu atau naon gitu. Pas dilihat nggak ada gitu, are-are gitu. Nah kesini di kamar teh sering erep, jadi kan posisi kontrakan teh disekat lah kamar gitu ya. Ini ruang tamu lah, ada TV. Saya di kamar tuh ada erep terus. Jadi mau tidur teh, kalau tidur menjelang subuh lebih dari jam 1 udah pasti erep. Ketindihan lah ya bahasa Indonesia. Ya ketindihan, jadi setengah nggak sadar teh gini kan. Jadi kadang gitu kan baca. Nah kesini sering lihat penampakan. Kebetulan toiletnya di luar. Pas belum dibenteng tuh 2012 tuh, saya lihat perempuan di sawahnya di galengan gitu kan. Ada sama anjing jalan gitu jam 1 jam 2. Dah saya teh polosnya teh di tengah sawah jeung anjing dengan naon yang belut gitu kan, saya nggak tahu kan. Pakai baju putih dah pasti kontrakan ngaulang. Sih kuntik. Banyak penting jam 2 ya, ada anjing sama perempuan gitu di tengah sawah gitu kan, jalan. Wah, nah dari situ penampakannya penampakan gitulah, lihat yang baju putih gitunya. Tapi setengah sadar kena erep teh gitu kan. Terus pas sadar beberapa detik kolebat, wah biasa. Nah yang terakhir itu lihat penampakan tuh pakai baju Belanda, Kang.
Baju Belanda. Jadi kalau menurut saya ya penampakan ada nggak ngeliatin wajah. Kalau misalkan ada yang ngegambar wajahnya jelek gitunya, ini mas saya pribadi. Jadi cuman rambut, baju, nggak kelihatan kaki gitu. Jadi baju teh kayak baju panjang gitu geningan yang kelihatan kaki, nah kayak gitu. Noni Belanda sama kayak Menir, duaan laki sama cewek. Dia cuman berdiri aja, nggak nakut-nakutin. Mungkin itu mah pas sayanya kesadarannya belum pulih karena pas itu tuh udah erep-erep Kang. Jadi erep dulu, terus saya sadar pas sisik, halah sia gigisik mata kieu tidurkeun deui, pasti udah nggak ada gitu. Nah terus yang paling aneh mah saya erep-erep tapi saya bisa lihat saya tidur Kang. Iya serius seberapa kali ya, 2-3 kali. Jadi saya tidur di kamar itu dan saya sendiri, ya Allah walah biar roh atau kemana, secara sadar pun saya bisa lihat saya orang kesare dan saya sadar itu saya lagi erep-erep. Jadi karena udah keseringannya, jadi nggak kaget lagi, tapi tetap ketika udah erep-erep teh capek, hayo kesang tiis hayo lah ibaratnya. Jadi kalau misalkan menurut saya kalau penampakan yang kayak gitu tuh jarang menunjukkan wajahnya Kang. Jadi emang bentuknya ada kayak rambut, pakai baju gitu ya. Yang bedana kuntilanak pakai baju bodas ibaratnya, orang-orang Belanda pakai baju Belanda gitu. Wallahu alam bener atau tidaknya itu rohnya atau jin korin lah ibaratnya, nggak tahu lah. Tapi yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi saya nggak mau tapi udah dapat seperti itu gitu penglihatannya, dan saya pun aneh naon saya teh gitu ya. Tiap tidur teh pasti seminggu teh 2-3 kali teh erep-erep. Ada sampai terakhir saya mau nikah tuh 2016 tuh terakhir tuh. Yaitu penampakan noni Belanda. Aneh saya teh lah, seumur-umur dia ya noni Belanda, duaan sama menirnya gitu. Yang satu pakai jas yang panjang tuh ala Eropa tuh. Rambutnya hitam, yang satu cewek pakai baju coklat ala Belanda, terus rambutnya dikepang pirang gitu. Bingung lah. Papa saya pernah ke kontrakan tidur siang-siang Kang. Dia langsung kaget, terus pulang kunaon tak kasur anu gendeg-gendeg bener cek saya teh aslina. Makanya keluarga saya tuh nggak akan pernah berani tidur di situ. Jadi rata-rata ini pengalaman penampakan yang dialami oleh Kang Hendra itu rata-rata diawali dengan erep-erep. Ya, erep-erep. Terus ada satu waktu melihat badan sendiri gitu. Iya. Keluar melihat badan sendiri. Lagi tidur. Saya teh tidur di kasur ngelihat badan sendiri. Ada 3 kali lah. Saya teh mati gitu kan, bingung. Karena baca-baca balik lagi. Dan itu pun tidak kejadian sekali 2 kali ya 3 kali itu Kang. Jadi menurut saya ya Allah alam ya, apakah meninggal nanti seperti itu atau gimana gitu kan. Karena ketika saya melihat badan sendiri saya tidur, itu saya jadi aneh. Lagi tidur dan di kamarnya sama, ruangannya sama gitu. Ya saya baca, balik lagi, sadar lagi. Dan sadar pun kayak udah biasa. Oh bener berarti tadi nyata gitu kan. Kayak gitu. Tapi itu berlangsungnya sampai 2016 gitu. Ya alhamdulillah kesini ya nggak mau, ibaratnya bukan nggak mau juga ya, capek Kang. Jadi ngelihat penampakan itu bukannya enak, badan kita tuh lemes, terus juga ya capek kayak yang udah olahraga gitu, padahal nggak olahraga, erep-erep haheho kesang tiis gitu. Jadi ketika berhubungan dengan ibaratnya makhluk gaib gitu ya, yang bukan di dunia kita, energi kita mungkin juga ibaratnya terserap sama mereka gitu kan, karena bukan dunianya gitu kan. Seperti itu sih Kang. Jadi kalau ada cerita lagi, pernah di Sumedang, di salah satu ya ibaratnya terkenal lah, tapi saya tidak akan sebutkan. Wah itu mah saya hampir mau kesurupan, tapi alhamdulillah. Jadi kesurupan yang menurut versi saya ya, ini bukan ya, kalau orang lain bisa lah. Kalau versi saya tuh badan berat, lemas,
terus udah gak bisa ngapa-ngapain, ya balik lagi energi kita tuh ngelawan mereka gitu kan. Jadi di suatu tempat itu emang suatu barang-barang prasejarah lah gitu kan, peninggalan zaman dahulu yang isinya barang-barang pusaka, terus juga peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Di situ saya ngevlog lah, nganter ibaratnya ngevlog lah maghrib sampai isya, dan itu tuh tidak diperbolehkan, baru dia yang diperbolehkan sama pihak pengelolanya gitu. Maghrib, wah, saya pun kan di situ udah jiper, wah ya ibaratnya auranya udah beda gitu kan, banyak peninggalan-peninggalan prasejarah, terus juga pusaka-pusaka gitu kan Kang. Itu udah pas saya terakhir tuh, pas setelah adan isya, badan udah lemas, udah aduh, udah nggak, aku saya bilang aduh aneh-aneh. Terus ada pengelola yang ibaratnya kayak ngusap-ngusap gitu-gitulah. Alhamdulillah seger lagi, pulang udah nggak kuat gitu kan. Daripada sebenarnya kalau mau kesurupan atau tidak kesurupan itu gimana kitanya sih Kang, mau nolak atau tidak gitu kan. Udah sekuat-kuatnya goib, kalau di dunia kita ya masih kuat kita, masih kuat kita. Jadi itu mah gimana kitanya. Kalau kitanya udah pasrah, pasrah udah leles gitu. Karena yang kemasukan itu karena lemes Kang. Jadi si energi itu udah kita naon jugjug berat jika manggul beas 2 karung gitu ibaratnya. Udah gini habis tenaga habis gitu. Jadi kita lawan, udah keluar dari area itu gitu. Dan emang kata yang di pengelola di situ emang tadi ada yang nempel, dan wallahualam saya nggak lihat gitu, karena ibaratnya saya dari 2016 ke sini saya udah nggak pernah melihat penampakan. Mungkin ada sesekali lah, cuman waktu di rumah di daerah yang dekat pemakaman, pernah anak saya nangis tengah malam pas posisi kamar gelap gitu, digelapin lah kan karena tidur digelapin. Ya Allah alam itu apa wewe gombelan yang gede. Ini tingginya segini nih. Plafon gede lah, ada sayap tapi hitam. Saya nggak ngelihat rupanya. Cuman emang kalau kukumah lihat panjang gitu, lagi ngekepan budak weh lamun cekolot baheula mah awas na budakku wewe gombal jeung gitu-gitu teh bener Kang, budak umur ya 1-2 tahun teh masih kene wangi gitu. Jadi si anak teh nangis terus. Jadi posisinya dipeluk gitu. Wah, babacaan sabisa-bisa we dari lain ustad gitu kan. Babacaan kulhu, untung teh babacaan nanti doa makan kurang di dahar jurigna kan tuh gitu kan. Babacaan sambil gisik-gisik mata kan biar nggak ngelihat, gisik sampai saya sadar, karena kan posisi saya setengah sadar karena bangun tidur. Nah budak teh ceurik we pas bangun, Allahu Akbar. Sampai istri saya bangun babacaan, nggak dikasih tahu kan, kalau dikasih tahu meureun sieun. Hilanglah sosok itu, repeh budak. Karena kan anak kecil bisa merasakan aura yang beda kan gitu kan. Nah itu paling Kang. Yang paling terakhir itu ya? Paling terakhir lah, kalau kesini saya nggak ngelihat karena saya nggak mau juga. Cuman kalau merasakan aura, jadi lamun aura ada yang goib itu beda Kang. Si aura nanti bukan masalah panas ngaheab hareudang bukan, tapi panas ke badan teh jadi agak sedikit lemes. Karena ya itu balik lagi energi mereka sama energi kita kan beda alam gitu. Jadi gimana ya, aneh gitu kan. Kadang ibarat kata kalau orang tua bilang ke kamar atas coba kosong, coba lihat kunang si dede kan, ada keponakan nangis saya. Dia bilang, wah ada kerasa apa, ada makhluk yang beda alam. Saya bilang ke bawahin dulu aja, bener repeh gitu. Jadi saya pun ibaratnya jika nuhur eta jigana aya kuntilanak di tangkal eta jiga nuhur, tapi ibaratnya kayak pengen ngucap aja. Itu aya tong didinya teh loba jurigan gitu. Tapi nggak ngelihat Kang, cuman apa ya, cuman merasakan aja auranya. Ya saya nggak sampai sekarang mau ngadoa ka Allah, ya Allah tong nepikeun bisa ngelihat lagi karena capek luar biasa gitu Kang. Ngapain ngelihat yang kayak gitu suwe. Tapi kalau di kultur Cina mah, kalau kata orang tua saya gitu kan,
alus lamun kuat ngelawan jurig di imah beunghar maneh cenah gitu kan. Rezeki alus cenah gitu kan. Wallahu alam ya, kalau di keyakinan kita sebagai umat muslim ya ibaratnya kita emang harus melawan ibaratnya yang bukan di alamnya, itu aja sih gitu Kak. Oke, jadi bisa diambil kesimpulan ya. Tapi pasti ada sisi misterinya juga kan. Kenapa Kang Hendra bisa melihat hal-hal gaib tersebut? Mungkin ada alasan lain. Apa Anda ilmu atau apa gitu? Atau Anda pernah kegiatan spiritual seperti itu?